Kasus rumah tangga tidak adil apabila kita jawab kita ingin bebas daripada syubhat. Syubhat adalah, demikian juga orang yang punya syubhat tentang Allah tidak di atas arsy. Dia pandang batil, akhirnya dia pandang hak. Kenapa? Dan ustadz yang mungkin punya syubhat, dan itu sangat tidak tertutup kemungkinan, terkhusus di negeri kita yang sangat luas ini. Begini Ustaz, kadarullah saya mendapatkan suami seorang yang zalim. Suami saya ini seorang penjudi dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Suka apa? Melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga. Lakukan KDRT, baik. Kemudian terakhir, suami saya menuduh saya berzina dengan seseorang yang memang dahulunya mantan suami saya gitu. Dan saya tidak bisa terima ini, kemudian saya minta berpisah dengan dia. Apakah yang saya lakukan ini benar dan apakah tindakan saya selanjutnya begitu Ustaz? Terima kasih hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada ibu yang bertanya, harapan saya, datanglah kepada ustadz yang ada di daerah ibu, yang ibu yakini mengerti agama. Karena yang ibu tanyakan adalah kasus. Dan kasus tidak bisa kita jawab. Kasus tidak bisa kita jawab sembarangan. Karena kasus harus diselidiki. Kebenarannya seperti apa, penyebabnya seperti apa. Apakah murni kesalahan suami, ataukah ada andil istri dalam kesalahan tersebut. Intinya saya tidak bisa menjawab pertanyaan panjang lebar yang ibu tanyakan. Karena yang ibu tanyakan adalah kasus rumah tangga ibu. Dan kasus rumah tangga tidak adil apabila kita jawab manakala kita dengar pertanyaan dari sebelah pihak dan keterangan dari sebelah pihak. Itu tidak adil. Oleh karena itu, mohon maaf kepada ibu yang bertanya, barakallahu fik. Kalau yang ditanyakan adalah kasus, saya tidak berani menjawab. Ya. Ibu saya mengatakan begini, begitu, saya tidak berani menjawab sama sekali. Apakah yang ibu lakukan benar, saya tidak berani menjawab. Karena saya tidak tahu. Saya tidak tahu yang terjadi apa. Dan saya tidak bisa mendengar dari pihak suami apa yang terjadi. Oleh karena itu, barakallahu fiik. Ya, ana tidak jawab. Saran ana adalah, carilah ustadz yang mengerti ilmu, mengerti sunnah Nabi SAW, bijaksana, adil dalam menilai, dan tanyakan kepada beliau. Bila perlu bawa suami. Ya. Wallahu ta'ala, jadi anda tidak bisa menjawab. Namun ketahuilah bahwa sesungguhnya suami kita, ya, pilihan kita dahulunya. Dan kita ketika memilih dia sebagai suami, kita harus siap dengan konsekuensi pilihan tersebut. Demikian juga suami ketika memilih istri, pilihan kita dengan izin Allah. Maka bersiaplah dengan konsekuensi memilihnya sebagai seorang istri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bishawab. Nah. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya, semoga dipahami oleh ibu tadi yang bertanya. Baik, berikutnya kita bacakan pertanyaan melalui pesan singkat yang telah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Yusma dari Banjarmasin izin bertanya, apa yang dimaksud dengan syubhat? Dan saya sering merasa bingung. Ada orang yang menisbatkan syubhat kepada Ustadz Fulan. Contohnya, Ustadz Fulan itu penyebar syubhat. Syukran Ustadz, mohon jawabannya dan nasihatnya Ustadz. Salah di dalam berilmu, sehingga yang batil dengan ilmu yang salah terlihat menjadi hak. Ilmu itulah yang disebut dengan syubhat. Ilmu itulah yang disebut dengan syubhat. Sesuatu yang membuat yang batil di hadapan kita berubah menjadi hak, padahal dia batil. Argumentasi yang digunakan, sudut pandang yang digunakan, kaedah yang digunakan untuk merubah
sesuatu yang tidak hak menjadi hak dalam sudut pandang seorang insan, itu yang disebut dengan syubhat. Maka syubhat menyerang ilmu yang hak. Ilmu yang batil menyerang ilmu yang hak. Kalau kita ingin bebas daripada syubhat, dan tidak mungkin 100% bebas daripada syubhat, pasti ada kekurangan-kekurangan kita. Kita sebagai seorang insan, terkadang melihat yang salah benar. Namun, qalla am kathur, ada orang yang sedikit, ada orang yang terlalu banyak. Dan caranya adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan kembali kepada ulama-ulama yang direkomendasi pemahamannya lurus, pemahamannya hak, dan benar-benar berilmu tentang ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan direkomendasi oleh ulama-ulama sebelumnya, dan diakui keilmuannya oleh ulama-ulama di zamannya. Seperti itu. Jadi syubhat adalah sesuatu yang menyerang ilmu kita, sehingga berubah sudut pandang kita. Seperti orang yang punya syubhat tentang halalnya musik, orang yang punya syubhat tentang halalnya dan bolehnya melakukan bid'ah dengan aneka ragam jenisnya, dia punya syubhat tentang itu. Demikian juga orang yang punya syubhat tentang Allah tidak di atas arsy, dia punya syubhat. Padahal terang-terang Allah menyebutkan Allah di atas arsy. Terang-terang Nabi menyebutkan bahwa alat-alat musik haram. Terang-terangan Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan, Nabi SAW menyuruh kita untuk menjauhi bid'ah, berpegang teguh dengan sunnah. Akan tetapi ada saja alasan, sudut pandang, kaedah-kaedah yang coba digunakan untuk menjadikannya berseberangan dengan kebenaran, untuk menjadikannya berseberangan dengan kebenaran, sehingga sudut pandang itulah yang merubah sudut pandang seorang insan tentang sesuatu perkara, ya, yang harusnya dia pandang batil, akhirnya dia pandang hak. Kenapa? Karena syubhat itu. Maka syubhat menyerang ilmu, dan syahwat menyerang amal. Syahwat akan menyerang amal. Orang yang memperturutkan syahwatnya, maka amalnya melemah. Salat tahajudnya hilang, baca Al-Qur'annya hilang, salat sunatnya hilang, diterpa oleh syahwatnya. Dan yang menyerang ilmu adalah syubhat. Maka orang yang ingin selamat amalnya, jaga diri daripada syahwat, dan orang yang ingin selamat ilmunya, jaga diri daripada syubhat. Kekuatan insan ada dua, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Kekuatan para nabi ada dua, kekuatan ilmu dan kekuatan amal. Maka pertahankan ilmu dengan menjauhi syubhat, pertahankan amal dengan menahan diri daripada syahwat. Dan ustadz yang mungkin punya syubhat, dan itu tidak tertutup kemungkinan, terkhusus di negeri kita yang sangat luas ini, ada yang menyampaikan sesuatu yang tidak benar sama sekali. Ada yang mengajak kita tidak beriman kepada takdir malah. Ada yang mengajak kita untuk menghalalkan yang telah jelas-jelas diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kemudian ketika ada orang mengatakan ini ustaz syubhat, rasanya tidak aneh dan tidak perlu dipertanyakan kalau memang jelas bahwa dia memang memiliki syubhat, ya, wallahu ta'ala. Namun ingatlah, jangan sampai kita orang awam yang berbicara. Awam tugas kita selamatkan diri. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.